akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya juga kita memulainya dengan doa. Nah, teman-teman, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing ya. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman, setelah kita selesai berdoa dan minta kelancaran, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman nih. Saya boleh minta reaksinya dari teman-teman di layar untuk kasih aplaus dulu dong. Kasih aplaus supaya acara kita dapat ketularan energi positif dari teman-teman juga dan pembicara-pembicara kita makin semangat. Iya, thank you teman-teman aplausnya. Oke, thank you teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau sapa dulu nih semua yang di sini. Saya sapa dulu dari grup juara, ada Ci Ira dan Ko Judi. Welcome di acara PG hari ini. Terus ada grupnya Citineke, kemudian ada grup besar KS lainnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di acara ini, welcome. Nah, mungkin sedikit penjelasan kalau misalnya acara hari ini itu adalah lanjutan dari acara PIC Series VG. Nah, kita juga sempat undang beberapa pembicara hebat lainnya, contohnya ada Cisilven, Kododo. Nah, untuk hari ini kita punya tema yang bagus banget, yaitu Womanpreneur. Dan hari ini kita juga undang tamu yang spesial banget, pembicara yang luar biasa. Luar biasa banget. Dan mereka juga leader besar juga PIC Training Division. Nah, penasaran siapa aja? Nah, sebelumnya saya mau undang dulu nih untuk moderatornya. Nah, moderatornya hari ini adalah Dr. Vera. Dr. Vera ini background-nya adalah seorang dokter, tapi dari dulu sudah bergelut di dunia bisnis konvensional. Dr. Vera juga sudah menjalani bisnis ini sejak 2016 sampai sekarang ya. Dan mungkin untuk juga sudah oke nih. Iya, dan prestasinya juga sudah ya. Oke. Aku mau bacain sedikit prestasinya. Untuk pencapaian Dr. Vera, ASN Personal Early Bird Champion Club Cruise di tahun 2017. Oke, tepuk tangan dong. Aplausnya dulu. Terus sebagai Top Vision 10 Syariah Producer di tahun 2017, MDRT di tahun 2018, kemudian juga ASN CEO Challenge Bangkok di 2018 juga, kemudian juga Vision Final Sprint Kuala Lumpur 2018. Nah, di 2019-nya ini, Dr. Vera ini berhasil mencapai ASN First 500 Achievers Fast Start Challenge Taipei 2019. Kemudian juga Vision Q1 USD 100 Kontes 2019. Nah, di 2020 ini, Dr. Vera ini juga merupakan PIC dari Vision Training Vision ya teman-teman untuk BP2. Kemudian juga meraih ASN Recruiter Cash Bonus di 2020, kemudian juga baru Billion Unit Club nih teman-teman di 2020 ini. Tepuk tangan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih seperti apa Dr. Vera, kita kasih sambutan yang meriah untuk Dr. Vera sebagai moderator kita. Tangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mau lihat video profilnya untuk Dr. Vera. Ini udah berikut. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but see a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no.
strange. We're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane. Oh, don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm my mind. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna ride till we fall. They think we just drop outs, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We're gonna ride till we fall. We're gonna ride till we fall. They don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, we don't anymore. We're gonna ride. Nowhere. But what they don't know is we don't care. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride till we fall. Yeah. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna ride till we fall. They think we just drop outs, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We gonna ride till we fall. Gonna ride till we fall. They don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We gonna ride. We gonna ride. We gonna ride. Till we fall. Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan untuk Dokter Vera. Halo David, Cielda, selamat pagi teman-teman. Selamat datang ya. Silakan Fit dilanjut ke speaker berikutnya. Ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke pembicaranya. Pembicara nih, hebat kita banget. nih, luar biasa banget pembicara kali ini nih. Nah, untuk yang pertama ada Ciira Ekowati. Nah, Ciira ini background-nya adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah juga bekerja di korporat. Kemudian sudah menjalani bisnis ini sejak tahun 2013 sampai sekarang. Nah, prestasinya juga udah banyak banget ya, boleh dibantu. Oke. Prestasi untuk Ciira ini pada tahun 2016 berhasil mendapatkan champion di Munich, kemudian CPC Bangkok dan KS Go to Belitung. Kemudian di tahun 2017 ini berhasil mendapatkan champion Caribbean Cruise, kemudian CPC Bangkok dan Ghost to Bali juga.
Kemudian di tahun 2019 ini prestasinya Fast Start Challenge Taiwan. Kemudian Champion Istanbul juga, Billion Unit, MDIT Bintang 1, dan sebagai PIC BP3 Vision. Nah, tepuk tangan ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi kita lihat video profilnya. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. There are lights, skies are light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch shaking like money. And this go all alone, I'm in today, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-n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 a, it's dynamite. Da-n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 a, it's dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na, da-na-na-na-na-na-na, da-na-na-na-na-na-na, light it up, dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up, dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Easy. 'Cause I'm so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Oke, kasih applause dulu Oke, dong kasih applause dulu teman-teman videonya. buat pembicara kita yang pertama. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Cira. Pagi semuanya, selamat datang ya di acara ini. Thank you Vera dan Gera sudah mengundang saya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Oke, thank you Cira. Kita langsung lanjut ya. Ya. Lanjutnya ke pembicara selanjutnya yang nggak kalah Kalah luar kerennya, biasa kalah juga luar nih. biasanya dari sebelumnya, yaitu adalah Citineke. Nah, Citineke ini sudah belasan tahun berada di bidang farmasi dan sempat menjabat sebagai country director. Wah, keren banget nih. Nah, sudah menjalani bisnis ini juga sejak 2016 sampai sekarang. Dengan segudang prestasi juga tentunya ya. Iya, pastinya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa prestasi dari Citineke. Pada tahun 2016, prestasi mendapatkan genting 3 tiket dan CPC Bangkok. Kemudian di 2017 dapat Munich Extend Scandinavia, kemudian MDRT. Wah, di 2017 MDRT, kemudian di 2018
dapat cruise juga, kemudian Paris Extend South Italy, MDRT lagi, dan MDIT 1 bintang oleh ini, keren nih. Kemudian di 2019, Citineke juga berhasil mendapatkan Istanbul, kemudian juga Taipei plus 1,6 juta cash. Kemudian juga background-nya merupakan PIC Trainer BP1. Oke, tepuk tangan ya teman-teman ya. Untuk Citineke. Nah, kita penasaran kita lihat. seperti apa Citineke. Ini ada video profilnya. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Oh, oh, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They
you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I'm begged to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back you to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Oh, oh, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Nah, keren banget ya videonya ya. Tepuk tangan ya teman-teman ya. Nah, dulu kasih reaction sekali lagi ya. Reactionnya, nah ini kita sambut nih pembicara kita nih. Kita minta disapa tolong Citeneke. Selamat pagi Halo. Citeneke. Halo, Oke. halo Vera Gela, halo David, halo Shelda. Oke teman-teman, pasti udah nggak sabar nih ya. Mendengarin pembicara-pembicara Nah. kita yang hebat yang tadi udah dijelasin ya. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Waktu dan tempat saya persilakan ke Dr. Vera. Ya, thank you David, thank you Shelda. Wah, luar biasa ya. Boleh dong teman-teman kasih plus juga buat David sama Shelda, kasih reactionnya, saya kasih love aja deh. Nah, love. Love you guys. Oke, pagi teman-teman semua, selamat datang ya di PG Channel. Kali ini seperti yang David sama Sheila udah bilang ya, masih rangkaian PIC series ya. Jadi teman-teman kalau training Sabtu gitu ya suka lihat nih PIC hebatnya ya. Yang ada ya banyak ya, kita ada 6 kelas paralel ya, biasa jalan 2 sesi, dibagi 2 sesi ya. Nah, Vera sama Gera itu pingin banget bahwa mereka setiap sebulan sekali gitu ya ke meeting grup kita, supaya apa teman-teman, kita mau belajar. Pastinya mereka bukan orang biasa-biasa aja, sampai didaulat oleh Vision untuk jadi PIC training. Nah, kita belajar yuk teman-teman sama mereka. Hari ini setelah kemarin sudah ada Silvan dan Dodo ya, hari ini saya kedatangan 2 sekaligus, bukan cuma 1 ya. PIC hebat, orang hebat, BP hebat di Vision ya. Terutama mereka berdua ini ya, dari grupnya Pak Richard Bu Susan ya, dari grup KS. Kasih reaction juga dong. Wah, mereka so close ya, jadi kayak deket banget sama kita ya. Gak jauh-jauh banget karena satu grup nih, feels-nya dapet ya teman-teman. Nah, dan kebetulan lagi saya emang sengaja cocokin ya sama narasumber. Kita pakai dress jeans semua, kita beli kodian kemarin ya. Enggak ya, beli kodian. Buat apa teman-teman? Supaya tampilnya maksimal di depan teman-teman. Wah, samaan bajunya ya. Oke. Dua-duanya narasumbernya adalah perempuan ya, perempuan hebat pastinya. Saya udah siapin 200 pertanyaan teman-teman buat mereka. Wah, jangan lupa siapin catatan nih teman-teman buat nyatet jawaban mereka ya, karena pasti apa yang dibagikan itu luar biasa
ya. Saya mau sapa dulu ya teman-teman ya. Pertama ada Cici dulu, katanya sesuai urutan umur katanya. Waduh, langsung ketahuan dah. Yang waduh duluan tuh. Yang paling cepat protesnya pasti yang paling senior ya. Oke, pagi Cira. Halo Cira. Pagi. Nah, ini ya biasa teman-teman lihat tandeman Cira adalah Kohelmi di kelas BP3. Bener banget ya. Saya paling ngeri sama PIC BP3 ya. Takut dibacain klausal teman-teman. Ya, ditanyain, ini klausal apa? Klausal nomor berapa gitu. Aduh, saya bisa freeze. Tiba-tiba nge-lag ya. Nah, yang berikutnya saya mau tapa Citineke ya, yang kalau belum nyari dia itu teman-teman ya, kalau kehilangan nih, kita lagi trip, kehilangan dia, Tineke mana, gampang nyarinya, cari ketawanya aja, buka begini aja teman-teman ya, rambutnya giniin dikit, pasti langsung ketemu dia teman-teman. Langsung, gitu ya. langsung. Iya, Saya ya. paling gampang menemukan orang. Paling gampang ditemukan. Pagi. Oh ya, ditemukan ya. Tuh kalau orang baca sama orang klausal begitu tuh, sama di beda. Tuh ya, belum apa-apa ya. Apa kita biarin aja mereka ketawa-ketawaan ya? Enggak ya. Oke, pagi Citineke. Pagi. Halo, Thank you banget ya. Ya, halo. Thank you banget Ci Ira, Citin, beserta grup besarnya, juga teman-teman KS semua ya, berbagi energi positif, kita sama-sama belajar ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan jadwalkan sesi tanya jawab ini sampai langsung hari Sabtu ya, sesi training gimana? Dari habis ini langsung training gitu. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih. Wah, ya. Mulai deg-degan saudara-saudara? Enggak ya? Ya, jadi teman-teman ini pertanyaannya kita buat mengupas biar kita lebih kenal lagi nih sama mereka berdua ya. Yang pertama nih, ya pastinya, walaupun David sama Syeda udah sempet summarize ya, dirangkum sedikit gitu tentang background, boleh dong Citineke sama Ci Ira nih ceritakan lagi background yang mulai pendidikan, pekerjaan gitu ya, atau bisnis yang pernah dijalankan sebelum Ci Ira sama Citineke ke bisnis ini gitu. Mau mulai dari siapa? Mau urutan umur? Senior. Senior. Senior ya. Ya, silakan Cira. Oke deh. Waduh, saya mendingan ditanya mengenai materi BP3 nih daripada ditanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih ya. Gitu ya. Jadi saya pengen menyapa teman-teman dulu deh yang hadir di sini ya. Siapa yang biasa masuk ke kelas BP3? Saya pengen tahu nih. Cek ya, cek and recheck. Coba dikasih reaction. Dokter Vera ini rajin banget loh teman-teman ya. Hampir setiap minggu tuh ada loh di kelas BP3 ya. Oh ternyata cuma sedikit loh yang masuk kelas BP3 loh. Wah kayaknya hari ini harus ngajar materi BP3 aja nih kayaknya ya. Enggak ya teman-teman ya. Oke, supaya lebih kenal dengan saya tadi ceritanya ya. Jadi saya ini asli Solo teman-teman ya. Ya, jadi tadi bisa dilihat ya, dari profil Sandepansnya aja ketahuan ya teman-teman ya, mana orang yang introvert, mana yang extrovert. Langsung ketahuan ya, dari durasi Sandepansnya aja ketahuan ya. 3 menit sama 7 menit teman-teman bayangin ya. Saya 3 menit aja nyari fotonya aja setengah mati loh teman-teman ya. Kalau si Tineke ya, nyari fotonya tuh sampai bingung mau naroknya ya, mau berapa lagu gitu ya. Nah, Cira tak cariin fotonya malah. Ya, saya malah butuh bantuan Tineke untuk mencarikan foto untuk keperluan Sandepan saya gitu ya, saking introvertnya saya gitu ya. Tapi tenang teman-teman ya, berarti apapun kondisi kita ya, mau ekstrovert, mau introvert, itu bisa sukses di bisnis ini ya, luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke, nah pendidikan saya dari, saya lahir di Solo ya, pendidikan dari mulai SD sampai SMA itu saya melaluinya di Solo teman-teman ya. Baru keluar dari kota Solo itu di kuliah ya di IPB. Di sini ada teman-teman saya IPB loh ya. Ternyata IPB itu memang tahu nggak sih katanya teman-teman ya? Tahu nggak? Institut fleksibel banget. Jadi di mana-mana ditemukan orang IPB ya. Di sini ada beberapa ya, ada Korudi deh saya lihat ya. Terus ada Johanna juga ada ya. Dan suami saya sendiri juga dari IPB ya teman-teman ya. Oh, rupanya cinta lokasi ya. Cinta lokasi ya. Iya, benar ya. Atau korban kakak kelas, bukan ya? Ya, ada juga ya yang lainnya. Ada yang IPB juga dari grupnya Dokter Vera Gera.
Oh, belum ada Kayaknya ya? nggak ada, belum ada. Ntar Oh, kita belum cari, ada. Ci. Nanti pasti ada ya. Pak Richard aja IPB loh, teman-teman ya. Ya, Iya, betul. istilahnya foundernya KS ya. Oke. Nah, pekerjaan. Nah, pekerjaan saya itu cuman sempat bekerja setelah kuliah itu 2 tahun di Bank Universal, teman-teman ya. Ya icip-icip dunia kerja lah ya gitu ya. Tapi sebenarnya cita-cita saya itu sangat sederhana. Hanya pengen menjadi ibu rumah tangga, teman-teman. Nah, ini ada ceritanya kenapa gitu ya. Kenapa saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Karena justru selama saya di rumah gitu ya, selama saya di Solo, saya melihat bukannya saya mengecilkan arti atau jasa-jasa ibu saya, bukan ya teman-teman ya. Tapi ibu saya itu adalah seorang pebisnis ya, pebisnis yang super duper sibuk ya, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga ya secara spesial. Dan saking sibuknya dan karena bisnisnya itu di rumah jadi satu, teman-teman. Di sini ada adik saya juga ya. Jadi adik saya mungkin juga merasakannya, nggak tahu merasakan juga atau enggak gitu ya. Jadi rasa-rasanya itu antara kehidupan keluarga dengan bisnisnya tuh nyampur, teman-teman. Nah, itu saya sebagai anak waktu itu tidak merasakan nyaman ya. Kok kayaknya kesibukan orang tua kok nular ke kami gitu ya. Jadi saya ya khususnya dalam hal ini merasa nggak nyaman. Jadi saya bertekad besok kalau saya punya keluarga, saya ingin keluarga yang normal aja deh. Nggak usah bisnis-bisnis deh. Kayak bayangan saya tuh kerja di kantor yang nyaman, waktu rutinitasnya normal gitu ya. Saya bisa hidup dengan anak-anak saya dengan normal gitu ya. Bisa kasih waktu, mencurahkan waktu, dan itu puji Tuhan teman-teman, Tuhan kabulkan. Ya, dengan sampai anak saya 3 itu Tuhan kabulkan menjadi ibu rumah tangga yang benar-benar full untuk keluarga saya ya. Nah, pengalaman bisnis 0 besar teman-teman ya. 0 besar ya. Jadi ini nanti bisa teman-teman di sini yang belum punya istilahnya pengalaman bisnis pun itu bukan halangan ya. Ya, jadi saya ini udah introvert ya. Percaya nggak teman-teman saya introvert? Percaya ya. Percaya. Ya, itu akibat di bisnis ini teman-teman ya. Dulu saya introvert ya. Tapi kadang-kadang masih seperti itu. Ya, jadi udah introvert, bisnis pengalaman 0 besar, nggak ada. Ya, jualan lipstick 1 aja nggak pernah, teman-teman. Itu saya. Itu Dokter Vera ya. Background saya ya. Oke, ya. Menarik ya. Sekarang udah panjang kali lebar kalau di kelas training gitu berarti berproses ya teman-teman dari seorang introvert ya. Oke, berikutnya yang mengaku lebih junior, Siti Neke, silakan ceritakan background-nya dulu dari mulai pendidikan, pekerjaan atau pernah bisnis apa gitu. Saya dengar-dengar nih doyan duit banget nih kayak Siti Neke nih ya. Jadi apa aja dikerjain? Ya, silakan coba Siti Neke diceritain. Oke. Halo teman-teman semuanya. Thank you ya Vera Gera udah ngundang saya sama Cira di sini ya. Halo teman-teman yang dari Tineke juga welcome ya. Jadi saya ini background-nya ambil S1 ya, S1, S2 itu saya suka sekolah. Jadi saya suka sekolah terutama dari sisi pendidikan ya teman-teman. Karena dulu dari kecil persepsi saya adalah kalau kita ambil pendidikan setinggi mungkin gaji kita semakin besar. Seperti tadi kata Vera tadi, saya suka banget sama namanya uang. Karena kalau kita punya banyak uang, selain kita bisa tolong diri sendiri, kita bisa tolong orang banyak juga gitu ya. Jadi dari kecil tuh saya suka bagi-bagiin. Kalau ada duit, bagi-bagiin gitu ya. Itu dari kecil banget. Jadi saya jajan, adik saya yang makannya yang paling banyak gitu kan. Jadi saya suka beli-beli gitu ya. Nah, terus saya kebetulan di S2 itu dapat S1, S2 itu scholarship ya teman-teman ya. Jadi saya belajar karena saya bukan dari keluarga yang kaya banget, enggak, keluarga menengah lah ya. Jadi saya sadar kalau saya rajin belajar, kalau saya bisa meringankan beban orang tua, maka akan menjadi berkat bagi orang tua saya. Gitu. Jadi saya di S1 beasiswa 5 kali teman-teman. Jadi sekolahnya gratis ya. Cuman bayar SKS dulu ya. Nah, dari situ saya kerjanya langsung di S2 itu saya dulu sambil kerja ya daripada nganggur gitu. Jadi pagi itu saya kerja di perusahaan Jepang teman-teman. Saya nggak pernah kerja di perusahaan lokal. Supaya kenapa gaji saya besar, terus saya bisa bahasa Inggrisnya maju dan saya tripnya gratis. Jadi saya suka banget jalan-jalan.
Nah, akhirnya kerja di perusahaan Jepang tersebut ya. Kalau teman-teman tahu Gatsby, itu dulu saya banyak berhubungan sama artis-artis gitu ya. Artis-artis Mike Lewis sebelum dia tenar gitu, saya udah kenal duluan teman-teman ya. Nah, terus ya zaman dulu lah ya teman-teman. Nah, terus saya sadar kok S2 kerjaannya mendonin TV dari pagi sampai malam, gajinya kecil banget teman-teman, 1,17 juta. Terus gajian pertama kasih papa Ericsson zaman dulu ya, handphone Ericsson ya. Udah habis teman-teman ya. Jadi saya gajian itu buat beli-beliin orang tua memang. Nah, terus akhirnya di S2 itu saya ketemu sama orang farmasi, teman-teman. Nah, saya psikotes, saya kerja sama perusahaan Manila, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman saya suka. Jadi saya orang marketing, saya bukan kayak dokter Vera. Saya belajar, saya malah belajar sama dokter jurnal bagaimana disease awareness itu saya dari dulu saya sudah ini teman-teman baca jurnal ya. Baca jurnal untuk disease awareness, dan saya suka mengedukasi masyarakat teman-teman. Nah, kerjaan di sini itu persis banget sama kerjaan saya dulu. Bedanya kita kan mengedukasinya dari sisi lain ya. Ini kan dulu kan saya edukasi dari produk, vaksin gitu ya. Jadi ya saya suka banget ya sama knowledge. Ya, knowledge ada yang nggak kelihatan teman-teman ya. Nah, ini termasuk yang kelihatan gitu. Jadi si background saya sekilas dokter Vera. Kemudian saya suka menjalankan MLM juga teman-teman. Jadi karena saya gatel ya teman-teman, daripada nganggur nih Sabtu Minggu ngapain, saya MLM juga, make up artist juga, apapun yang jadi duit saya kerjain. Sampai di MLM itu saya sudah jadi manager, Ruby Star Manager, whatever lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi habis 100 juta, balikannya kagak ada. Produknya saya kasih ke anjing saya semua teman-teman, sampai anjing saya jadi gede banget gitu ya teman-teman. Kayak gitu lah teman-teman ya, belajar namanya uang belajar lah teman-teman ya. Kalau di MLM itu belajar, udah. Gitu aja sih Dokter Vera. Oke, ya luar biasa ya. Bukan orang biasa-biasa loh teman-teman ya. Orang yang udah S2 gitu ya. Terus country manager ya Ci ya, di perusahaan farmasi. Nah, dokter tuh paling suka sama perusahaan farmasi. Nah, Citina tuh tahu kenapa. Suka kasih jalan-jalan teman-teman. Nah, saya jalan-jalan terus. Kasih jalan-jalan. Iya, emang pinter. Nah, itu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Makin menarik ya, kalau udah kenal kulitnya gitu ya, kita kupas lagi kayak kupas bawang nih. Sampai dapat intinya teman-teman ya. Inti sarinya kita belajar. Oke, yang kedua nih. Kali ini dari Citineke nih ya, duluan nih. Siapa sih Ci yang ngajak Cici ke bisnis ini? Ya, berarti leader direct Cici nih ya, leader direct Cici ini siapa nih? Terus cara PDKT-nya gimana nih? Cici kan direkrut sama Ko Richard nih, ceritain nih cara PDKT-nya, terus prosesnya gitu, seperti apa? Terus sama Ko Richard nih kenalnya dari mana? Gitu ya. Coba Ci, kita diceritain Ci. Oke, jadi memang banyak banget pertanyaannya dari mana saya bisa ketemu sama Ko Richard, itu bahkan sampai ada yang japri-japri sampai sekarang gitu ya teman-teman. Jadi pada waktu itu saya ingat banget ya, Ko Richard itu add saya di Facebook kurang lebih sekitar 3-6 bulan gitu ya teman-teman. Tapi saya cuma accept aja, karena saya lihat dulu fotonya, oh fotonya lumayan ganteng ya kan, saya lihat dulu profilnya, bukan yang abang-abang gitu ya, saya nggak mau Mustang gitu, saya nggak mau, saya approve aja gitu kan, karena saya suka banget berteman gitu ya. Jadi saya lihat profilnya dulu, oh kayaknya beliau nih orang bener nih, udah saya add. Tapi dari situ nggak langsung nyapa, rupanya beliau itu stalker saya 3 bulanan, dia stalker gaya hidup saya seperti apa yang saya publish di Facebook, saya sukanya apa. Nah, setelah itu baru ngajak kopi darat. Saya ingat banget pada waktu itu dari Malaysia ke Indonesia, saya landing, terus diajak ke Hotel Le Méridien ya. Ya, itu saya sampai inget banget, saya pesennya tuh cuma soto ayam, teman-teman. Makan soto ayam aja di hotel, keren kan, gile. Nah, terus pada waktu itu lucu banget, dia tuh bawa istrinya gitu loh, teman-teman. Nah, teman-teman, sepanjang persilatan saya 13 tahun di farmasi ya, saya ketemu orang itu 90% banyakan pria daripada wanita. Dan kebanyakan seorang diri, teman-teman. Walaupun dia udah beristri, tapi dia nggak pasti untuk bisnismen nggak pernah bawa istri. Nah, kok dia bawa istri? Saya sampai bingung. Sampai question mark saya besar banget gitu kan. Terus dia udah pilih meja segala macam. Saya bingung. Wah, saya langsung punya persepsi apa, teman-teman? Ikatan suami takut istri gitu ya. Tapi saya ketawa-tawa aja, mesem-mesem aja gitu ya. Saya bawa laptop, dia bawa laptop gitu kan. Nah, terus dia tanya, Tin, salam kenal ya, nama saya Richard, dia kasih kartu nama segala macam kan, saya ini istri saya, yuk pesan-pesan, ya udah saya pesan dong, tapi kan saya juga tahu diri, nggak mau pesan yang mahal-mahal, saya cuma pesan yang paling murah soto ayam teman-teman. Jadi saya ada maksud juga, saya nggak mau diajak aji mumpung gitu kan.
Nah, rupanya Ko Richard menilai juga dari situ gitu. Tin, kamu cuma soto. Iya, soto kok. Emang saya suka yang hangat gitu ya. Nah, terus dari situ dia presentasikan travel, jalan-jalan. Saya tanya, Koko itu travel agent ya? Bisnisnya travel agent, saya bilang. Enggak, Tin. Enggak, bukan travel agent. Boleh ya saya lanjutkan dulu? Biasa ya Ko Richard ya. Boleh, saya boleh. Ya udah, terus dilanjutkan. Terus nggak lama saya kan kepo banget ya. Ya, kira-kira bagaimana, Tin, menurut pendapat kamu? Ya bagus sih kok buat jalan-jalan. Saya memang jalan-jalan. Terus dia tanya saya loh, kamu salary berapa gitu? Tiba-tiba nanya salary, saya juga bingung. Ya saya bilang aja sekian. Nah kebetulan teman-teman seperti kata Ci Ira, saya orangnya extrovert. Dia tanya, saya open banget teman-teman. Open banget gitu kan. Karena saya ngelihatnya adalah dari mata ya teman-teman. Ci Susan sama Ko Richard itu, beliau itu ya kalau teman-teman tahu dia adalah founder kita ya, leader founder KS ya. Nah itu dia matanya baik. Jadi karena saya orangnya suka seni, suka art, saya bisa ngelihat orang tuh sampai ke dalamnya dari mata teman-teman. Ya bukan ahli nujum ya teman-teman, cuman saya bisa ngelihat orang tuh dari mata. Nah ini matanya orang ini baik. Jadi saya mau terbuka. Nah terus dia kan tanya, saya jawab, tujuan saya mencari pekerjaan di farmasi adalah selain memang janjang gratis, tapi supaya saya bisa menghidupi keluarga dan saya punya yayasan sosial. Nah, dia tanya sama saya, yayasan sosial kamu apa? Saya pemilik Kenny Foundation, sekarang sudah, ya puji Tuhan, berusia 10 tahun ya teman-teman, 1 dekade, dan bisa menyelamatkan anak-anak yang terkena clinical illness, terutama nephrotic syndrome, teman-teman. Ya, teman-teman kan jarang ya tahu apaan tuh nephrotic syndrome ya, nanti japri aja. Nah, dari situ dia tanya, kamu bayarin foundation ini pakai apa? Ya mungkin Ko Richard nggak ingat pertanyaan ini, tapi saya ingat banget. Pakai salary saya, 50% saya buat donation ini. Oh mau nggak kamu bayarin gratis? Bayarin gratis gimana caranya? Dari bisnis. Dari bisnis ini. Jadi kamu bagi-bagi berkat juga, tapi kamu nggak pakai gaji kamu utuh. Nah mulai dia cerita teman-teman. Nah dari situ teman-teman, saya orangnya sangat open ya, open minded banget. Walaupun sama orang yang nggak dikenal aja saya sudah ada trust. Karena bisnis ini adalah harus ada trust ya teman-teman. Saya langsung trust teman-teman. Saya langsung suka, langsung trust sama Cisan Ko Richard dan langsung Ko Richard tuh minta apa? KTP, buku tabungan segala macam saya kasih. Jadi sampai bingung-bingung, Tin lu bawa semua. Saya selalu bawa semua. Langsung ya teman-teman saya surrender. Jadi saya ya puji Tuhan ya teman-teman telah diperkenalkan ke bisnis ini langsung kepada dari Ko Richard sama Ci Susan. Itu aja sih Faye. Jadi ceritanya memang kocak. Iya, jadi sebenarnya antara Ci Tineke dengan Ko Richard yang merekrut Ci Tineke itu belum kenal sebelumnya ya Citin ya? Nggak kenal. Kenalnya dari Facebook itu ya? Dari Facebook. Oke, dari totally stranger ya berarti ya? Iya, totally stranger ya. Itu pun setelah 3 bulan dia stalker saya 3-6 bulan baru kita kopi darat. Nah, sekarang kayaknya saya yakin Ci Tineke melakukan hal yang sama yang dilakukan Ko Richard ya. Jadi salah satu stalker terbaik, makanya dia ada di BP1 teman-teman ya. Oke, kita ke pembicara berikutnya nih, Ci Ira ya. Yang kita sama-sama tahu ya teman-teman KS ya bahwa Ci Ira juga directnya dari Ko Richard. Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu gimana sih caranya direkrut nih. Boleh Ci Ira sharing sama kita yuk. Oke, nah kalau saya itu sebenarnya dari masih circle ya, maksudnya bisa dibilang setengah kenal sebenarnya, nggak kenal banget sih enggak gitu ya. Jadi ini nanti bisa jadi referensi teman-teman gitu ya, bagaimana kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sudah jadi leader, itu bisa jadi contoh case gitu ya teman-teman ya. Tadi kalau Ci Tineke kan dari yang stranger bener ya, yang Pak Richard tidak kenal sama sekali. Nah kalau kami ya, khususnya suami saya, Pak Yudi, itu adalah teman kuliahnya Pak Richard, ya, satu fakultas beda jurusan, ya, jadi kenal-kenal begitu aja sih, gitu ya. Tapi yang kalau sudah belajar dari BP1 itu kan termasuk di list teman ya, teman kuliah ya, teman-teman ya. Jadi dihubungin dari situ, ya. Tapi setelah ketemu dengan saya, gitu, loh, ternyata kok satu alma mater SMA di Solo, gitu kan? Nah, baru tahu gitu ya, saya bahwa Pak Richard itu ternyata kakak kelas saya di Solo, teman-teman bayangkan gitu ya, kok bisa seperti itu, saya juga nggak ngerti gitu ya. Cuman nggak pernah ketemu karena beda 3 tahun ya, jadi kalau 3 tahun kan saya masuk, Pak Richard udah kelas 3 gitu ya, dan waktu itu SMA kami itu kalau udah kelas 3 tuh beda gedung, jadi memang nggak pernah ketemu gitu ya. Lalu setelah
lulus dari kuliah pun itu ternyata kami pernah satu kos ya. Pada saat sudah masuk dunia kerja itu pernah satu kos gitu ya. Jadi itu pun kami tidak yang main bareng. Jadi just oh iya sekos gitu. Gitu aja sih teman-teman gitu ya. Jadi memang Pak Richard hanya mengandalkan daftar nama yang memang kenal loh, bukan kenal banget loh gitu ya. Dan itu pun Pak Richard menghubungi Pak Yudi, suami saya itu di bulan Februari ya, ajak janji temu. Tetapi baru terrealisasi itu di bulan Agustus tuh. Bayangin teman-teman, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan dikacangin. jadi merasa bersalah juga teman-teman ya. Ampun ya Pak Richard gitu ya. 6 bulan loh teman-teman ya. Jadi buat BP di sini gitu ya, kalau sampai ya tidak gayung bersambut ya langsung gitu ya dengan janji temu untuk rekrut gitu ya, jangan baper dulu teman-teman ya. Bukan artinya menolak, tapi memang saat itu kondisinya itu waktunya belum pas dengan suami saya gitu. Kalau saya kan nggak kenal ya, jadi nggak ada koneksi atau link ke sayanya gitu, tapi dengan Pak Yudinya gitu. Nah karena suami saya sibuk, jadi tertundalah itu 6 bulan itu teman-teman ya. Tapi setelah 6 bulan ternyata gitu ya, kami itu ada TOD gitu loh. Jadi bukannya nggak mau teman-teman ya, sekali lagi ya, bagi BP di sini jangan pernah baper ya kalau sampai rekrutannya itu nggak langsung gitu ya. Itu contohnya itu kami seperti itu. Oke gitu, Vera. Cerita ya pada saat saya direkrut oleh Pak Richard ya. Jadi nggak ditawarin produk, nggak dijadiin nasabah, nggak teman-teman, langsung rekrut ya. Karena ini mungkin dilihat ini tampang-tampang bingung gitu ya. Tampang bingung. Jadi udahlah, percuma ditawarin produk gitu ya. Langsung aja direkrut gitu. Gitu Vera. Oke, thank you. Menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi yang satu bukan ring satu walaupun satu sekolah ya, berarti dibilang kayak ring nggak deket banget gitu ya Ci Ira ya. Jadi memang perlu pendekatan lagi, PDKT lagi gitu ya Ci Ira ya, buat mendekati ya. Luar biasa emang Ko Richard ya. Ini di record loh, yang satu bilang Ko Richard kisti, yang satu lagi pernah PHP-in Ko Richard. Senjatanya ya. Waduh. Belak-belakan semua dibuka, akan jelas pada akhir. Nanti makin ke belakang ya teman-teman ya, makin jelas semuanya. Makin ke belakang Ko Richard datang. Ada apa ini? Ada apa ini gitu ya? Langsung. Kupingnya panas. Kupingnya panas. Oke, pertanyaan nomor 3 ya. Apa yang dilihat di bisnis ini saat pertama kali direkrut? Nih, Ko Richard kan sama-sama direkrut sama Ko Richard nih, Citin sama Cira ya. Waktu Ko Richard datang, presentasikan bisnisnya, apa yang Citin sama Cira lihat dari bisnis ini melalui presentasinya Ko Richard. Itu dulu. Nah, setelah sekian tahun menjalani bisnis ini, apakah masih punya penglihatan yang sama terhadap bisnis ini? Maksudnya yang ketertarikannya sama di bisnis ini, atau punya punya sudut pandang yang baru lagi gitu tentang bisnis ini? Mungkin boleh dari siapa dulu, silakan. Senior ya, kembali senior ya. Oke, silakan Cira. Oke, nah tadi seperti yang di akhir tadi ya, tampang bingung teman-teman ya, pada saat ketemu dengan Pak Richard. Itu benar banget teman-teman. Jadi sebelum kejadian ketemu Pak Richard itu, kami berdua ya, saya dengan suami, itu sudah merasa ada ada keurgenan untuk berbisnis teman-teman. Padahal tadi saya udah cerita ya, di awal sebelum saya menikah, saya sudah agak trauma terhadap bisnis, bener ya teman-teman ya? Sudah kayaknya nggak kepengen deh bisnis, kayaknya sibuk, aduh jadi keluarga itu nggak bisa nyaman gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ya, setelah anak saya 3 ya waktu itu ya, 3 ya, udah 3 deh. Ternyata at the end, itu nanti pas pensiun kita mau apa gitu. Dan kita tahu ya semua ya, bahwa bisnis itu tidak langsung instan, langsung jadi. Bener nggak teman-teman? Ada trial error-nya, ya, ada coba-cobanya gitu kan. Terus mesti pengalaman dan sebagainya. Lah, kami pengalaman bisnis 0, ya. Modal pas-pasan, ya. Aduh, ini gimana ya? Itu benar-benar sudah menjadi pemikiran kami berdua, itu ya, hampir setiap malam gitu ya. Saya nyuruh dia, ya, nyuruh suami, kamu dong bisnis mulai apa gitu. Dia nyuruh saya gitu ya. Jadi nggak pernah
ada ujungnya gitu loh, mau bisnis apa gitu. Sedangkan waktu itu berjalan terus teman-teman ya. Kami khususnya saya itu termasuk orang yang sangat logis bener, ngitung gitu. Ini usia udah berapa? Anak usia sekian. Nanti dia sudah suami udah pensiun lah. Terus udah nggak punya apa namanya bisnis bagaimana gitu kan? Sedangkan pendidikan anak itu menjadi prioritas kami berdua. Kami benar-benar waktu itu hanya berpikir untuk menabung itu hanya untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kami, ya. Padahal teman-teman ya, sebagai seorang karyawan waktu itu suami saya tuh di Nokia network ya, bukan Nokia handphone ya teman-teman ya, tapi networknya gitu ya. Ternyata setelah diirit-irit gitu ya dari gaji yang ada, tabungan itu hanya cukup ternyata teman-teman untuk membiayai pendidikan satu anak loh teman-teman. Terus saya bingung dong, lah anak kedua ketiga bagaimana gitu ya, yang satu misalnya international school, masa yang 2-3 di sekolah negeri kan gak lucu kan gitu kan. Ternyata seperti itu kejadiannya gitu. Nah akhirnya aduh ini gimana ya, makin takut teman-teman, makin takut lagi, gimana nih ini pensiun bagaimana nih, bisnis belum ada pencerahan sama sekali. Nah TOD itu sudah demikian lekat ya. Makanya begitu Pak Richard menjelaskan waktu itu di Lampu Merah ya, di perusahaan asuransi yang sebelum di Allianz ini, apa itu namanya jenjang tahapan bisnis disampaikan, langsung kita kayak mendapatkan apa ya, pencerahan ya teman-teman ya. Kan udah nggak pakai modal ya, ngapain mikir gitu, udah nggak pakai modal ya, diajarin gitu kan, ya udah deh nothing tulus gitu, toh kita butuh solusi memang saat itu, ambil fair gitu ya. Jadi saat itu memang sudah ada TOD hanya ingin melihat income tambahan, sekedar income tambahan teman-teman ya. Karena waktu itu penghasilan suami itu cuma naik itu, bayangin teman-teman, 600.000 loh teman-teman per tahun. Bukan per bulan, Bukan per tahun. hari ya, Ci? Per hari boro-boro gitu kan. Coba bayangin teman-teman, 600.000 kalau di bisnis ini closing satu polis selesai teman-teman kan, per bulan bisa lebih gitu kan ya untuk kenaikan itu. Ini per tahun teman-teman, bayangin. Aduh, tambah stres lagi teman-teman kan. Nah, akhirnya ya itu, kita mengharapkan ada tambahan income, secerca harapan gitu kan. 5 juta aja per bulan udah happy banget ya. Dan ternyata memang setelah menjalanin, oke teman-teman, dalam waktu 2 bulan waktu itu sudah tercapai ya, seperti kalau dianalogikan itu seperti di Allianz ini ya, 2 atau sampai 3 bulan sebenarnya teman-teman itu ada apa ya istilahnya ya, bisa untuk mencapai BP ya. Bayangin tadi kan teman-teman ya, background saya apa, introvert, tidak pernah bisnis ya, boro-boro jualan ya, jualan lipstick satu aja nggak pernah gitu. MLM, Tina kan nih rajanya MLM, saya MLM ikut teman-teman, tapi cuman beli barang nggak jualan ya. Bayangin teman-teman ya, itu pun 2 bulan bisa capai loh teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang di sini pasti lebih hebat-hebat semua, pasti bisa teman-teman untuk capai BP ya, khususnya di tahun ini ya, pasti bisa ya. Oke. Amin. Ya. Oke. Amin ya Fer ya. Jadi thank you Ci Ira. Jadi saya kupas sedikit ya. Ci Ira sempat sebut-sebut BP itu apa sih? Ada beberapa orang baru juga mungkin di sini ya. Dari grup kita masing-masing kita undang orang baru ya. Jadi BP itu singkatan dari, kalau di Inggrisin business partner ya. Atau kalau di Indonesiain bisnis partai. Jadi udah enak teman-teman, kayak buka franchise gitu. Jadi pemilik franchise kalau BP gitu ya teman-teman. Nah, untuk mencapai BP, sebelum mencapai BP, nah pastinya harus melewati satu level di bawahnya dulu, yaitu BE. BE itu singkatan dari kalau di Inggrisin bisnis eksekutif. Nah, kalau di Indonesiain bisnis eceran katanya. Ini kata kode ini ya, kutipannya. Nah, jadi ada satu jenjang, ada satu tugas khusus yang harus diselesaikan BI untuk mencapai level BP. Nah, tadi Ci Ira ungkapin, di sini mah gampang banget, 2 bulan bisa selesai dari BI ke BP gitu ya. Jadi bisnisnya sederhana, coba bayangin, tadi kita bayangin lagi ya. Bayangin teman-teman, Ci Ira introvert ya, totally ibu rumah tangga, nggak ada pengalaman bisnis gitu ya. Terus punya trauma tersendiri tentang dunia bisnis, tapi kok dibeberin sama Ko Richard, langsung mau gitu, langsung mau join jalani bisnis ini. Simple pemikirannya. Apa teman-teman? Nggak pakai modal. Ya memang bener. Ya nggak ada yang di-join ke bisnis ini disuruh stok-stok polis kan? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Oke. Kita ke minta
sharing yang kedua nih dari Ci Tineke untuk pertanyaan yang sama, Ci. Coba, Ci. Masih ingat Oke. nih pertanyaannya? Kita Masih lihat ingat, ya, masih ingat. ngaku junior masih ingat nggak nih? Saya masih milenial, Vera. Oke, silakan. Oke. Silakan. Oke, ya sebetulnya pada waktu Ko Richard datang itu ya ke saya itu merupakan jawaban dari doa saya yang selama ini saya tunggu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, saya tuh kelihatannya happy-happy aja, teman-teman. Tapi di balik itu iceberg saya tuh banyak banget. Jadi saya adalah seorang breadwinner untuk menafkahi keluarga besar saya, teman-teman ya. Nah, itu terjadi pada saat anak saya sendiri terkena namanya critical illness and nephrotic syndrome itu dunia udah kacau balau. Suami saya kena PHK, anak saya sakit, saya tidak ada insurance karena anak saya ikut sama suami saya di corporate dan saya pun kan sebagai nasabah, saya nggak ngerti asuransi. Nah, akhirnya saya mengakibatkan saya harus habis 1 miliar uang sendiri loh teman-teman, bukan uang perusahaan ya teman-teman ya, uang sendiri. Nah, di saat itu anak saya nyawanya tuh udah dalam hitungan detik ya. Kalau saya nggak ikhlas, saya di situ belajar ikhlas main programming tuh dari situ teman-teman. Kalau saya ikhlas, saya sudah mengikhlaskan dia pergi ke surga. Tapi saya sudah suruh dia siapkan satu tempat untuk saya teman-teman. Tapi kalau dia bisa balik lagi teman-teman, saya janji sama dia Mami dari pagi sampai malam ICU itu teman-teman yang dia lagi muntah darah teman-teman. Saya bilang saya akan kerja dari pagi sampai malam cari uang untuk kesembuhan kamu. Saya nggak mau tahu ya. Atau kalau perlu sakitnya ditukar sama mamahnya. Kayak begitu loh teman-teman, saya sudah sampai begitu. Nah, rupanya anak saya dikasih mukjizat, saya 2 tahun ya, 2 tahun saya fight untuk anak saya, puji Tuhan sembuh total teman-teman, sembuh total ya. Nah, disitulah saya ketemu Ko Richard bilang, ini juga bisnis, kamu cobain aja, nothing tulus kok. You suka, you join, you nggak suka, lu tinggal pergi lagi gitu loh. Udah. Nah, saya orangnya suka mencoba opportunity. Saya tidak akan melewatkan opportunity di depan saya. Saya akan sangat menyesal kalau saya tidak mencoba gitu loh. Jadi saya adalah seorang pemenang. Kalau saya sudah mau mencoba, ada orang nawarin ke saya, itu mungkin kiriman Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman. Jadi saya waktu itu teman-teman di ICU itu saya doa sama Tuhan. Tuhan kasih saya bisnis atau pekerjaan yang uangnya ini dihargain setara dengan kepintaran saya. Ya, teman-teman bayangin pada waktu anak sakit, GM saya datang, CEO saya datang dari luar negeri ya, saya orang bule gitu datang ke Indonesia. Dia cuma bilang apa? Tineke, you have to leave. Udah, saya leave teman-teman. Semua profesor dokter yang di situ bilang, ini mamanya gila kerja. Padahal dia nggak tahu, suami saya tuh kena PHK, saya harus cari duit teman-teman. Menafkahi sulit gitu banyak orang gitu loh. Tapi di situ saya belajar. Teman-teman, nggak usah ngeliat pendapat orang lain. Yang penting diri kamu sendiri maunya bagaimana. Jadi teman-teman di sini, join di bisnis ini, berterima kasihlah sama orang yang sudah mengundang teman-teman. Mungkin itu jawaban doa teman-teman. Ya, contoh hari ini saya bahagia banget ya. Saya punya BE 1 Pak Arya. Belum ada 3 bulan, 2 bulan. Income-nya udah melebihi 7 juta loh teman-teman. Gitu loh. Jadi maksud saya, itu dari farmasi juga, saya rekrut gitu loh. Jadi itu teman-teman farmasi saya banyakkan di sini gitu loh. Jadi nggak asing dengan dunia farmasi. Kita setiap hari teman-teman ya, suka nggak suka dihadapin dengan namanya suatu kondisi penyakit teman-teman ya. Makanya teman-teman harus olahraga. Ya, pesan terselubung saya. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman tanya, kenapa saya mau ikut? Karena saya mau merdeka atas diri sendiri. Saya mau nge-gym, gue tinggal nge-gym. Mau shopping, gue tinggal shopping. Mau beli, gue tinggal beli, tinggal tunjuk ya. Pada waktu anak saya sakit, saya pergi ke Paris sama teman. Di situ saya naksir sama Elvi. Mau beli aja nggak bisa. Harga 30 juta. Bos saya bilang, lu beli aja lah, Tin. Gaji lu juga cukup. Saya nggak mau, mendingan buat obat anak saya. Tapi saya janji sama di Lafayette itu, saya bilang, I'll be back. Dan saya bisa beli, teman-teman, harganya 2 kalinya. Saya beli, teman-teman, saya balas dendam. Jadi gitu teman-teman, itu dendam ya teman-teman, dendam yang positif bagus teman-teman. Jadi ibaratnya teman-teman, kenapa saya mau di sini? Karena saya mau beli waktu. Waktu itu nggak keulang teman-teman. Karena pandemi aja, anak saya ukuran sepatu udah naik 2 nomor teman-teman. Jadi waktu itu nggak keulang. Itu gampang banget itu. Jadi itu teman-teman, hot button saya di waktu. Ya, mungkin di luar sana banyak ya Citin bisnis yang menawarkan kebebasan waktu ya. Tapi tapi jarang sekali yang kebebasan waktunya didampingi sama kebebasan finansial. Ya, itu ya teman-teman ya. Luar biasa ya. I'll be back kata Tineke ya. Punya motivasi dari diri sendiri gitu ya. Itu yang dilihat dari bisnis ini, bahwa bisa kasih quality time
Artinya quality time itu waktu yang terbaik buat anak gitu. Anak Citineke tuh satu-satunya ya Citin ya. Betul, Si Kenny ya. satu-satunya. Jadi pengen totally merawat dengan penuh kasih sayang anak, plus juga income-nya ada teman-teman. Jadi bisa Betul. kasih yang terbaik buat orang-orang yang dicintai ya. Kita punya Amin. insight yang baru ya teman-teman ya. Oke, yang ke pertanyaan keempat ya langsung. Apa aja yang dihasilkan dari bisnis ini sih Citineke, Cira, baik dari sisi materi, aset gitu ya, terus maupun yang secara spiritual, materi gitu, yang paling apa ya, paling dihargai oleh apa ya, kalau appreciate tuh bahasa Indonesia yang tepatnya, ya itulah pokoknya yang buat Citineke sama Cira. Mungkin dari Citineke dulu gantian, ayo biar adil. Oke, jadi saya tuh sebetulnya suka banget ya teman-teman, belanja itu nggak usah lihat harga teman-teman. Saya suka banget. Jadi teman-teman kalau lihat buku menu, simpel aja menu makanan, teman-teman jangan lihat yang kanan. Yang kanan itu adalah price list teman-teman. Tapi teman-teman beli apa yang you mau teman-teman. Nah itu saya suka banget. Dari kecil saya udah punya mindset seperti itu. Makanya dari kecil saya sudah jago jualan gambar saya, apapun jadi duit teman-teman ya. Mau dandan biar cakep saya dandanin teman-teman ya, pokoknya apapun jadi duit. Nah, apa yang dihasilkan dari bisnis ini? Ya puji Tuhan teman-teman, hari ini saya nggak pakai jamnya, tapi saya bisa beli Rolex itu dengan harga cash langsung dalam waktu decision. Mall Kelapa Gading itu mau tutup jam 10 teman-teman. Saya beli jam 10 kurang 10 saya beli cash. Suami saya pada waktu di gereja, dia ngeliat Rolex saya, dia mau pingsan. Lu beli ya? Beli. Nah itu teman-teman, beli nggak usah tanya suami teman-teman, dia mau pingsan di gereja teman-teman, dia lagi ngantuk di gereja, dia ngeliat Rolex saya langsung bangun lagi teman-teman. Lu beli ya? Beli. Jadi teman-teman, ini enak banget. Jangan kata anak saya cuma lihat beli kagak gitu loh, jangan CLBK, cuma lihat beli kagak gitu ya. Tapi teman-teman, apa yang you mau beli, beli aja teman-teman ya. Contoh, waktu di Paris, saya kan balik lagi tuh teman-teman, karena saya dendam ya teman-teman, gak bisa beli LV. Saya langsung beli, tanya sama dia, model yang terbaru, saya ajak papa mama saya. Nah, namanya ngajak orang tua, dia tanya, Tin, kamu tuh ya beli tas 42 juta, dan apa ya, mendingan buat makan ya, mendingan buat jalan-jalan lagi. Nggak apa-apa mah, saya nggak bukan beli masalah harganya, prestisnya saya bilang. Ini saya punya dendam kesumat yang zaman dulu kagak bisa beli. Nah, teman-teman di sini bisa beli LV terbaru, dompet terbaru, model terbaru. Nah, itu teman-teman, saya pergi ke Pompei. Teman-teman tahu ya, teman-teman, saya suka history, teman-teman. Saya suka masuk ke history. Saya orangnya dulu mau jadi arkeolog, tapi karena saya penakut, saya nggak jadi, teman-teman. Tapi saya suka banget history. Nah, itu teman-teman, saya ke Pompei. Pompei itu teman-teman tahu ya, gunung meletus, itu satu daratan hilang. Nah, itu saya sampai beli bukunya ya, saya visualisasi, saya akhirnya berangkat ke sana. Nah, saya berangkat ke sana, teman-teman, itu isinya debu, teman-teman. Yang make up ini jadi belepetan, karena debunya masih nempel. Tapi saya bawa LV, yang ribut siapa? BP lain, ngapain Citin lu bawa LV itu dibungkus pakai plastik. Lah LV saya teman-teman buat bawa sayur, kayak Syahrini aja teman-teman, buat apa? Rusak beli lagi aja, Pe. Jadi itu teman-teman, kalau ada barang nggak usah sayang-sayang teman, yuk rusak beli lagi aja, kalau nggak kasih ke yang lain. Membantu saya aja, saya kasih LV KW, zaman dulu saya beli di Sensen teman-teman. Ya, udah jadi milik luar biasa saya. ya. LV-nya dipakai buat bawa sayuran ya. Ya, kabarnya Citineke kalau nepuk nyamuk bukan pakai raket listrik teman-teman, pakai iPad Pro teman-teman. Kalau itu masih sayang, Pe. Enggak ya, soalnya itu alat kita cari duit. Ya, alat 1M kita. Oke, ya teman-teman, jadi ini ngobrolnya asik banget ya. Udah tahu ya kelakuannya di grup trading tuh kayak serius-serius. Di belakang layar kayak gini teman-teman, pecah semua ya. Oke, Cira, gantian Cira. Waduh, nanti di kelas BP3 saya nggak bisa jaim lagi ya. Ya. Oke, teman-teman. Khususnya yang buat ibu-ibu ya, saya lihat di sini kan banyak ibu-ibu ya. Jadi saya tuh bersyukur banget bisa join di bisnis ini, teman-teman. Di sini itu benar-benar ada yang bilang ya, kalau join di bisnis ini, itu ibaratnya kita kuliah kehidupan, teman-teman. Ya, bukan kuliah yang S1, S2 apa, tapi kuliah kehidupan. Itu tapi benar banget, teman-teman. Jadi, ilmu yang saya dapatkan selama saya berbisnis, itu bisa saya pakai untuk apa? Untuk mendidik anak-anak saya di rumah. Dan ilmu itu gratis lagi. Selain gratis apa? Update terus. Ya, itu yang penting, teman-teman. Update terus. Karena bayangin kalau kita hanya di rumah, atau ini dalam arti saya ya, saya mah.
Jadi kalau bagaimana ceritanya, kalau waktu itu saya cuma seorang ibu rumah tangga di rumah aja, yang nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu berita, memang ada sih ya YouTube segala macam, tapi kan nggak terarah gitu teman-teman ya. Istilahnya kita nggak akan mungkin misalnya cari mengenai apa-apa itu kan nggak terlalu update ya, nggak akan bisa mengikuti. Tapi dengan bisnis ini teman-teman update semuanya. Sehingga apa teman-teman akibatnya? Saya bisa berdiskusi selevel dengan anak-anak saya. Itu penting banget. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang itu mereka beda banget dengan kita yang zaman dulu, ya. Mereka itu infonya tuh update selalu. Nah, jangan sampai kita sebagai ibunya itu dianggap nggak apa ya istilahnya ya. Kan kadang anak-anak gini ya, mami kan nggak tahu gitu, nggak asik gitu ya diajak ngomong, nggak nyambung gitu ya, udah nggak nyambung gitu ya. Tapi berkat di bisnis ini teman-teman ya, anak-anak saya masih mau untuk berdiskusi dengan saya, ya, masih menganggap saya gitu ya, masih kalau ada apa-apa, Mi ini gimana, yang ini apa, sampai ya teman-teman ya, mau menulis pidato untuk apa ya waktu itu ya, pemilihan ketua OSIS itu pun sampai diskusi dengan saya loh. Dan saya bisa kasih masukan gitu, diskusi pidatonya jangan gitu kok gitu ya, kamu ganti deh kalimatnya jadi begini gitu. Jadi ya puji Tuhan juga akhirnya apa, anak saya terpilih teman-teman ya. Jadi di sini juga ya saya pengen bercerita ya, sharing ya, bahwa anak-anak yang mandiri itu akan lebih berprestasi ya. Jadi nggak ada cerita tuh ya, bukan kebalik loh teman-teman ya, anak-anak nggak bisa prestasi kalau kita tidak mendampingi. Kadang kita ada pikiran seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ternyata anak-anak yang berprestasi itu adalah anak-anak justru yang mandiri. Ya, dengan di bisnis ini kita bisa belajar banyak banget gitu ya. Bagaimana cara istilahnya belajar prioritas. Itu kita ternyata juga harus belajar teman-teman ya. Saya banyak belajar banget di sini ya. Bagaimana memprioritaskan pekerjaan ya. Bagaimana cara mengatur waktu ya. Jadi di sini artinya kita bukan yang diatur anak ya. Kebalik teman-teman kalau begitu ya. Kita yang mengatur mereka ya, karena kita lebih tahu mana yang terbaik ya. Jadi nggak ada alasan ya, anak saya begini, saya jadi nggak bisa ikut ini ya. Banyak ya seperti itu teman-teman ya. Anak saya soalnya saya harus dampingin belajar atau apa segala macam ya. Ternyata teman-teman ya, setelah saya praktekkan, kalau anak-anak itu kita kasih kepercayaan ya, kita kasih cara yang benar ya, ternyata mereka bisa lebih mandiri dan akhirnya berprestasi ya. Jadi terbukti dari 3 anak saya teman-teman ya, 2 anak yang paling besar ya, nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang 1 kan masih kecil ya, masih kelas 7 saat ini, tapi yang 2 ini itu berhasil menjadi ketua OSIS di sekolahnya loh teman-teman ya. Tanpa saya harus mendampingi mereka setiap saat, tanpa saya harus ngecek terus ya, ini hari ini PR-nya udah dikerjain belum ya, hari ini istilahnya ujian, aduh kalau udah ujian anak seminggu emaknya nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak teman-teman ya, alasan ya, aduh anak saya semesteran, tolong ya saya nggak bisa diganggu, lah yang ujian siapa ya, ngomong-ngomong ya, gitu kan, anaknya yang ujian ya teman-teman ya, jadi seperti itu teman, ternyata kita bisa loh, membuat anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri ya, seperti itu. Oke, nah terus kemudian tadi saya juga bercerita ya, bahwa saat suami saya bekerja sebagai karyawan gitu ya, kami berdua punya tekad bahwa pendidikan itu nomor 1. Apapun ceritanya, apapun yang kami punya, pokoknya memberi sekolah yang terbaik, ya, yang semampunya dah pokoknya ya. Nah, pada saat itu saya hanya bisa baru menyekolahkan anak saya yang pertama ya di sekolah IB School ya teman-teman, kalau ada yang tahu gitu ya, walaupun di Bekasi gitu ya, karena sekolah istilahnya lokasi rumah kami juga di daerah-daerah Cibubur gitu ya, yang terdekat gitu ya, anak kami yang pertama. Tapi bagaimana istilahnya ceritanya adik-adiknya ya, apakah saya mampu menyekolahkan mereka sama dengan kakaknya gitu ya. Nah puji Tuhan teman-teman ya, dengan usaha di sini ya, yang tadi yang kalau di sana tetap dipertahankan ya 600.000 per tahun gitu ya. Nah, dengan adanya kami di sini ya, akhirnya kami berhasil menyekolahkan anak kami ya, 3-tiganya tetap di sekolah IB School itu, teman-teman ya. Jadi walaupun dengan istilahnya perjuangan ya, teman-teman ya, sementara
istilahnya aset kami adalah itu, ya, karena anak kami sudah terlanjur besar, teman-teman ya, nggak bisa ditunda lagi ya, nggak bisa dikecilin lagi ya, jadi udah berlanjut pendidikannya seperti itu ya. Silakan Dr. Vera untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oh, tidak Kak ya, tidak Kak udah ya, next ya pertanyaan ya. Udah, itu yang kayak gitu, kadang suka lupa. Oke, jadi Ci Ira mendapatkan perkembangan personality ya Ci Ira di sini melalui bisnis ini, terus juga punya yang dilihat dari bisnis ini adalah itu punya kebebasan untuk kasih pendidikan terbaik buat anak-anak gitu ya Ci Ira ya. Iya. Oke. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebentar Vera, ada satu poin juga ya yang penting juga di saat ini ya teman-teman ya. Selain tadi kita bisa menjadi teman diskusi untuk teman-teman untuk anak-anak kita saat ini, kita juga tahu perkembangan milenial saat ini teman-teman ya. Jadi kita tahu gitu standar atasnya milenial tuh sekarang seperti apa. Karena role model milenial di Vision ini luar biasa banget teman-teman ya. Coba bayangkan kalau misalnya saya tidak nyemplung ada di dalam lingkungan Vision. Saya nggak bakalan tahu teman-teman. Milenial di luar sana itu sebenarnya tuh sepak terjangnya tuh sudah sampai di mana. Itu yang penting juga. Jadi kita punya arahan, punya direction yang jelas ya, yang lebih jelas untuk apa? Mengarahkan anak-anak kita. Itu juga poin banget buat saya. Itu aja tambahan saya, Fer. Oke, ya, jelas banget kalau dari Ci Ira ya. Sama sih dari Citin, hot buttonnya udah kelihatan banget ya, anak. Oke, ke pertanyaan kelima nih, makin seru ya teman-teman ya. Jadi antara bot ya, Citineke sama Ci Ira juga kan selain pebisnis ya, perempuan yang melakukan bisnis, womenpreneur gitu ya, juga ibu rumah tangga, dan pastinya posisi di rumah juga sebagai istri ya. Nah, bagiin dong sama kita nih caranya membagi waktu antara doing business sama memanage keluarga nih. Nah, terus pasti ada challenge-challenge ya per hari. Tadi Ci Ira juga sempat bilang ya, kadang-kadang ada misalkan ada acara gitu bentrok sama jadwal ujian anak gitu ya. Cara memanage-nya bagaimana supaya dua-duanya bisa tetap tidak ada yang dikorbankan gitu ceritanya. Ya, silakan mau mulai dari siapa dulu? Saya kasih Fur deh, yang muda dulu deh. Iya. Gantian ya. Gantian ya. Ya, maklum saya masih milenial ya teman-teman ya. Oke, kalau bagi waktu tuh gampang banget ya buat saya, V, karena saya di sini kan berbisnis komitmen. Jadi saya sudah bilang sama keluarga besar saya ya, termasuk yang dimasuk keluarga besar Tineke siapa sih ya, papa, mama, adik, ponakan tuh ya. Semua tuh yang saya bayarin polisnya, suami saya, terus termasuk anak saya. Jadi saya bilang sama mereka, kasih saya waktu ya, kasih saya waktu 5 tahun lah, 5 tahun ya, agar saya bisa menciptakan aset 250 miliar. Tapi saya minta kalian kerjasama. Kerjasama dalam arti apa? Saya akan memberikan apa yang kalian mau ya, asal kalian pada saat saya Zoom meeting, asal kalian support saya gitu. Jadi kalau saya pulang sekarang, pulang dari bekerja ya, dulu kan sebelum pandemi, anak saya cuma tanya, "Mah, preminya berapa closingannya? Orangnya namanya siapa?" Kayak dia udah kenal banget sama Vera, Gera, Jojo, udah kenal sama Ci Ira, udah kenal. Anti kan sering ketemu ya, kita makan-makan di Bintang 5, kontes-kontes gitu, udah kenal banget. Itu siapa? Oh, itu suaranya Koricat aja udah apal teman-teman ya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya di sini saya minta komitmen. Jadi pada saat contoh Zoom, simple-simple aja begini. Kan mama nanti mau jadi speaker ya, mau Zoom. Jadi tolong jangan make noise gitu loh. Ya kamu belajar yang ini. Dia udah ngerti. Ini sekarang lagi ujian online teman-teman. Saya nggak ajarin loh teman-teman. Saya nggak ajarin sama sekali. Jadi di sini saya bilang, sama kayak Ci Ira tadi, anak saya cuma minta, you trust me mah. Dia cuma itu doang kata-kata. Jadi saya sejak dia grade 4 itu saya sudah lepas teman-teman. Saya sudah lepas dia, dan dia cuma tanya sama saya, Mama dapat komisi berapa? Saya udah ajarin cara ngitung ALP teman-teman. Komisinya udah ngitungnya 17 tahun langsung jadi agent. Ya itu cuma tanya itu doang. Anak-anak itu simple teman-teman. Dia cuma bilang, "Ma, hari ini Gojek GoFood ini dong, Ma, Gojek GoFood ini." Dia bingung, "Mama kok duitnya banyak ya, Ma ya?" Nah, kalau papa kok enggak ya? Karena papa karyawan. Ayo Ken, suruh jadi agent aja. Jadi saya pakai anak saya suruh ngajak gitu loh teman-teman ya, ngajak. Ya puji Tuhan saya disupport ya sama keluarga saya di sini. Saya bukan agent tapi saya pebisnis teman-teman. Jadi mereka tahu bahwa dengan kita di sini benefitnya apa sih teman-teman? Anda bisa bantu membedah polis-polis keluarga besar Anda.
proteksinya. Anda beda loh. Dulu kan saya nasabah, saya nggak ngerti. Saya sampai tanya Ci Ira, Ci, ini polis aku yang dulu seperti ini, bagaimana gitu loh. Saya nggak ngerti gitu. Sekarang di sini, you bisa save your life sama save family Anda gitu loh. Terus yang kedua, benefitnya apa? Benefitnya ya, Anda semakin dekat sama keluarga ya. Pandemi ini kan kita bersyukur ya teman-teman ada di bisnis ini, karena bisnis yang bertumbuh adalah di insurance bisnis ya teman-teman. Di mana suami saya kan karyawan ya teman-teman. Waduh teman-teman, jam 11 aja masih handphonean, bosnya telepon apa ya, kadang-kadang dia ketiduran dipanggil-panggil. Kalau nama gue dipanggil, lu bilangin ya, bangunin gue. Ya Allah, yang meeting dia gue suruh bangunin, sampai kayak begitu teman-teman. Itu karyawan teman-teman. Ya makanya pelan-pelan kita shifting dari karyawan itu masuk ke pebisnis teman-teman ya. Jadi saya cuma stick 2 teman-teman. Time freedom sama financial freedom. Itu yang sudah saya brainwash di otak saya masing-masing. Di otak saya. Udah saya install sampai anak saya udah saya install teman-teman. Itu sih V. Nggak takut, bagi waktunya gampang banget. Kasih pengertian. Intinya kasih pengertian ke keluarga, dia akan ngerti. Gitu. Dan teman-teman kasih bukti apa yang dia mau, teman-teman kasih gitu. Itu aja sih itu dari saya. Betul sekali ya. Jadi komunikasi yang paling baik memang memberikan bukti ya. Itu sih kalau menurut saya ya. Benar banget, setuju sama Citineke. Cira, silakan Cira. Ya. Bagaimana cara ya time management versinya Cira? Itu cocok banget ya. Anaknya paling banyak ya. Anaknya 3 mesti belajar dari Cira. Waduh ya. Pokoknya sama sih sebenarnya ya, yang dilakukan Tineke itu adalah jurus yang paling jitu teman-teman ya, seperti yang udah dirangkum juga oleh Dr. Vera, komunikasi yang penting ya. Jadi disclaimer-nya tuh tadi saya udah sampaikan ya, bahwa kita sebagai orang tua yang mengatur waktu teman-teman ya. Jadi bukan anak-anak justru yang menentukan waktu kita, jangan kebalik ya. Tapi di sini harus jelas ya, anak-anak tahu kewajibannya sebagai anak apa, kita sebagai orang tua juga komunikasikan kewajiban kita apa. Ya, jadi tahu masing-masing ya, demarkasi ya teman-teman ya, masing-masing punya kewajiban ya di situ. Jadi tapi ya memang tidak memungkiri bahwa kita sebagai seorang ibu tetap tidak bisa meninggalkan yang namanya apa? Pekerjaan rumah tangga. Ya. Jadi memang benar ada istilahnya waktu yang ekstra kita berikan atau kita sisihkan atau kita persiapkan memang ya untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dulu teman-teman. Memang tidak bisa ya kecuali kita punya ART ya yang membantu gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai nggak ada pun sebenarnya kita tetap bisa asalkan apa? Mengatur waktu dengan baik ya. Memang ada istilahnya bayar harganya ya. Misalnya kita mesti bangun lebih pagi ya. Apalagi terhadap misalnya mau hadir ke acara yang pagi. Wah, itu teman-teman ya. Itu dari malam saya sudah mikir mesti ngapain itu besok ya. Mesti mikir mesti bangun jam berapa, perkiraannya, saya mesti ngapain, saya mesti berangkat jam berapa ya. Waktu belum pandemi kan semua harus datang onsite ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya dari rumah, which is rumah saya Cibubur, saya mesti memperkirakan ya, memperkirakan berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk besok misalnya jam sekian harus sampai di sana. Jadi saya mesti menyiapkan kebutuhan anak-anak saya itu sebelumnya butuh berapa lama gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya alasan ya. Terlambat lah, apa segala macam ya. Karena sebenarnya terlambat atau tidak terlambat itu sudah kita rencanakan di hari sebelumnya. Ya, memang ya. Jadi sekali lagi bahwa seorang ibu rumah tangga itu memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tidak mungkin ya kita menuntut anak kita sekolah dengan baik segala apa, tapi yang menjadi porsi kita tetap harus kita lakukan ya. Tapi satu hal semua bisa diatur dengan baik kalau misalnya kedua belah pihak itu memang sudah saling percaya ya, memberi kepercayaan. Nah itu gimana ceritanya? Ya dikomunikasikan teman-teman ya, khususnya teman-teman yang baru mengawali di bisnis ini ya, 2 tahun pertama lah teman-teman. Memang itu butuh dikomunikasikan ke anak. Apa yang menjadi selama orang tua misalnya ya, bapak mama sekarang mengerjakan hal yang baru ya, 2 tahun ini akan ada perubahan, sampaikan teman-teman, perubahan rutinitas apa yang bakal terjadi jika kita mengerjakan bisnis ini. Dan anak-anak nggak yang gimana-gimana kok sebenarnya gitu loh. Jadi asal diajak bicara, mereka itu tidak akan terlalu yang masalah atau gimana.
Seperti itu sih Dokter Vera yang sudah saya lakukan gitu ya. Oke, ya. Setuju banget, semua orang punya 24 jam yang sama, waktu Cibubur sama waktunya Sama. Jakarta Utara sama kan ya? Iya sama ya, di Jakarta Selatan juga 24 jam. It's just a matter of priority ya teman-teman, sama time management ya yang baik. Balik lagi, komunikasi itu benar-benar satu hal yang perlu di-highlight ya teman-teman ya. Dan setuju banget sama sarannya Ci Ira. Walaupun misalkan nih sekarang yang ibu-ibu ya, yang istri-istri masih mengerjakan sendirian di bisnis ini, nggak masalah, atau anaknya gitu masih kecil gitu, gimana caranya saya ngomong sama anak? Ngomong itu penting menurut saya teman-teman, pakai bahasa yang paling dia mengerti, jadi sesuai standarnya dia. Misalkan kalau saya boleh kasih contoh nih, kalau Jojo tuh sukanya ya kalau hari Minggu gitu ya, ada satu hari pokoknya atau hari biasa dia selesai sekolah hari siang-siang gitu ya, bukannya malam, siang-siang kita baringan bertiga di kasur terus kita ngomong kayak pillow talk gitu ya antara mama, papa sama anak, tapi waktunya nggak mau malam, Mam, gitu ya dia gitu. Jadi ini asik banget nih, begini asik banget. Jadi saya ngomong mami sama papa itu kerja dulu, kerjain bisnis supaya apa? Supaya Dede supaya bisa dampingin Dede siang hari main di kasur gitu, teman-teman. Waktu dia masih kecil, teman-teman. Sekarang kan dia udah ngerti, udah ngerti ALP, udah ngerti komisi, udah ngerti jenjang karir, udah pinter banget dia. Udah nanyain KTP lagi. Anak agent Kita ya. ke pertanyaan terakhir yang sudah saya bocorkan ke dua pembicara ya. Jadi ada satu pertanyaan misteri yang belum saya bagikan ya teman-teman di akhir. Pertanyaan ke-6 nih buat Ira sama Citin. Boleh dong pesan-pesannya untuk para BI ya, bisnis eksekutif yang lagi ngejar BP nih, yang mau capai BP, atau untuk orang yang baru nih, orang yang baru bergabung atau belum memutuskan bergabung, masih bingung nih masuk acara ini, mau nggak ya, coba dong kasih penguatan buat kita nih, BI-BI yang mau ngejar BP. Silakan, mungkin dimulai dari si Ira kali sekarang gilirannya yang pertama. Saya giliran ya. Ira. Aduh, nanti Tina kan tinggal nyontek dong. Iya ya. Jawaban saya sama-sama. Oke, ya. Jadi teman-teman yang masih BE ya, tetap setialah untuk berproses ya. Karena apa? Sebenarnya masa-masa di BE itu adalah masa ibaratnya kayak magang bisnis, teman-teman ya. Karena kita kalau misalnya bisnis konvensional di luar sana pun, misalnya membeli franchise gitu ya, kita kan tetap harus belajar ya, tetap harus mengetahui dulu bisnisnya seperti apa. Tetap belajar flow proses, apa ya istilahnya ya, proses di dalamnya itu harus seperti apa. Kan tetap harus belajar ya, nggak bisa langsung misalnya ongkang-ongkang kaki, tinggal terima di kasir gitu ya. Nggak ada cerita seperti itu ya. Jadi masa BE ini adalah magang bisnis ya. Baru setelah itu, setelah capai BE, barulah bisnis ini dimulai ya. Itu that's why kenapa teman-teman harus secepatnya menjadi seorang BP ya. Itu tidak yang istilahnya terlalu rumit atau gimana teman-teman ya. Kuncinya satu, asal dijalani ya, dengan yakin, percaya penuh dengan leader dan sistem yang ada. Teman-teman tinggal just do it, pasti akan sampai ya. Karena mindset bisnis itu penting banget di sini ya. Jadi bukan sekedar menjadi seorang agen asuransi titik, bukan teman-teman ya. Agen hanya selama menjadi BE ya. Tetapi profesi memang kita pegang selamanya ya. Tapi menjadi seorang agen benar-benar cuman just agen itu hanya semasa BE ya. Karena itu kenapa cepatlah menjadi BP teman-teman ya. Di sana barulah bisnis itu dimulai ya. Bisnis mulai, kita punya tim segala macam ya. Karena memang penggodokannya ini di BE dulu teman-teman ya. Pada saat jadi agen itu ya. Setelah jadi BP makalah semuanya akan berubah ya. Makanya tadi saya bilang 2 tahun pertama komunikasikan ke anak bahwa ini kita akan istilahnya apa ya, banyak waktu untuk di bisnis ya. Rutinitas akan berubah segala macam, tapi nggak lama teman-teman. Bisnis ini unik sekali teman-teman. Semakin lama kita di bisnis ini, semakin waktu itu semakin fleksibel. Itu loh teman-teman, yang bisa menjadi pegangan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang mau bergabung ya. Bayangkan, bisnis kok lama-lama dijalankan, tetapi semakin fleksibel waktunya.
Itu kok bisa ya? Karena itu teman-teman ya, sejak saat kita BP, kita namanya develop sebuah tim. Kita sudah tidak kerja sendiri sebagai BE yang waktu di masa BE. Itulah kuncinya di situ kenapa teman-teman harus segera jadi BP. Nah, itu ya, itu pandangan dari saya teman-teman ya. Semoga membantu. Silakan Oke, Tineke. jadi penguatan ya. Ya, langsung dilempar ke Citineke. Silakan Langsung Citin. ditembak ya, teman-teman. Saya hanya menambahkan ya karena udah diborong sama PIC BP3, teman-teman. Klausalnya udah lengkap, teman-teman ya. Saya tinggal nambahin sub-sub klausalnya aja ya, gitu teman-teman. Jadi jadi teman-teman harus ingat apa yang menjadi impian teman-teman. Ya, itu hot button teman-teman. Kalau teman-teman tanya sama saya, impian Tineke apa sih? Kenapa Tineke itu bisa stay strong ya, mau ditunda, mau diapain orang aja, saya jalan terus. Karena saya ingat impian saya teman-teman. Impian saya adalah keluarga. Sama saya mau beli, mungkin teman-teman ketawa ya kalau tanya sama saya mau beli pulau ya, untuk animal-animal yang dia abandon ya, jadi yang disiksa, yang di ini. Dulu saya pernah punya kucing namanya si Buta, si Koreng, sesuai dengan kondisi dia teman-teman ya. Nah itu saya pengen banget punya animal shelter ya, saya punya vetnya, punya ininya, kayak gitu loh teman-teman. Itu yang dari sisi binatang. Dari sisi foundation sudah ada kan, dari sudah 10 tahun. Nah saya udah punya dari sisi sosial. Dari sisi materi saya untuk keluarga ya, untuk saya udah mau beli 1 kafling nanti buat anak, cucu, mantu, cacat, cocot, sampai 8 generasi, teman-teman. Nah, itu. Jadi, kalau once you firm sama impian Anda, apa yang you mau pasti bisa. Asal mau dulu, gitu loh. Kebanyakan orang diajakin sama orang yang mengajak, ntar gue pikir-pikir dulu, aduh, gue nggak sepintar lu mah pintar ngomong. Kata siapa saya pintar ngomong? Saya nggak pintar ngomong, teman-teman. Asuransi kan dunia yang berbeda. Tapi kalau teman-teman mau humble, untuk belajar, kosongin gelas, ikut aja kata-kata leader. Nih ya teman-teman, saya 13 tahun di dunia corporate itu udah matang banget teman-teman. Kalau you mau naik posisi ya, either you, mohon maaf ya, yang masih kerja di corporate, you harus jilat pantat bos, ya, atau you benar-benar pintar, itu bisa nego. Saya dulu sampai saya nego salary ya, karena saya menggunakan kemampuan saya. You nggak mau ambil saya keluar. Sampai akhirnya menjadi kantin direktur itu saya punya negosiasi, teman-teman. Bos saya cuma 2, tapi saya bolak-balik 4 farmasi. Karena dia pindah ke 2 farmasi, saya pindah 2 farmasi, saya ikut dia aja. Mana yang salary lebih gede, saya kayak bola pingpong, saya ikut. Jadi loyalitas saya sama uang, teman-teman. Gitu. Loyalitas saya sama uang gitu. Yang bisa saya dibayar harga sesuai kemampuan, saya ikut. Nah, itu teman-teman. Nah, yang penting you mau dulu. Terus kemudian teman-teman, mau terbuka hati untuk belajar. Di sini teman-teman ya, saya, Vera, sama Ci Ira, saya bukan keluarga. Tapi di sini saya menemukan Cici Ira itu seperti cici kandung. Ya, bahkan adiknya dia kembarannya Ria itu udah kayak, udah kayak sista-sista. Vera ini udah kayak adik kandung saya juga. Jojo itu udah kayak anak saya. Coba teman-teman. Di bisnis mana lagi yang teman-teman bisa cari keluarga, yaitu dari teman-teman. Ya, kalau teman-teman susah, ya keluarga tuh tinggalin Anda. Tapi kalau teman-teman teman-teman sukses, semua orang ngaku keluarga Anda, teman-teman. Itu saya udah ngalamin sampai sekarang, teman-teman. Pada saat sukses, semua orang ngaku keluarga Anda. Nah, itu tangan kita di sini, teman-teman. Kita tuh adalah tangannya di atas. Jadi kita memberikan berkat, teman-teman. Berkat bagi orang-orang. Yang ngomong nanti siapa? Tuhan. Tuhan kasih waktu yang terbaik buat kita. Tadi ada yang tanya, jadi BP berapa lama? Nggak usah lama-lama, sebulan teman-teman. Zaman dulu sebulan. Zaman sekarang teman-teman lebih enak. BE bisa ngikut BE gitu, enak banget. Saya, Ci Ira, Vera tuh ngalamin dari masa-masa yang zaman printer bawa pakai laptop, pakai koper gitu loh, udah ngalamin. Nah teman-teman, asal teman-teman misinya di sini impiannya kuat, misinya mau bantu bagi berkat, ya, bagi berkat bagi diri sendiri, keluarga sama orang lain, itu udah bener banget di sini. Udah bener banget gitu teman-teman. Jadi jangan ragu, langsung sign, langsung teken teman-teman. Kapan lagi ada bisnis anti pandemi teman-teman ya, di sini tempatnya. Itu aja sih V dari saya. Semoga nggak diganda sama Cira ya. Klausalnya enggak ini. Waktu kita semakin sempit ya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir, cepet jawab, cepet pas aja. Enggak, ini pasti dijawab ya. Jadi tadi ya pas David dan Shelda sebelum mengundang para speaker masuk nih dibacain prestasi-prestasinya ya. Singkat aja nih ya, Ci Ira, Citineke. Buat Ci Ira, Citineke, seberapa penting untuk berprestasi melalui bisnis ini? Apa artinya prestasi buat Ci Ira, buat Citineke? Silakan.
Senior. Senior lagi ya. Ya, prestasi sebenarnya ya kalau di bisnis ini teman-teman, buat saya prestasi is a habit. Bingung ya, gitu ya. Luar biasa. Kenapa sih prestasi itu habit ya? Karena kita itu berkumpul di sebuah lingkungan ya, sebuah komunitas, orang-orang berprestasi teman-teman ya. Jadi sebenarnya prestasi itu di bisnis ini tuh bukan sesuatu yang wow gitu ya, yang gimana gitu ya. Justru kalau kita tidak berprestasi itu menjadi aneh, benar nggak ya Dok Vera? Benar kan? Betul. Benar Kak ya? Jadi bukan sesuatu yang apa ya, yang susah untuk dicapai juga teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini ya, baik yang baru mau bergabung atau yang masih berproses menjadi BE atau yang sudah menjadi BP, itu pasti semua bisa teman-teman ya. Tadi ingat ya, saya background-nya apa gitu ya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada istilahnya pengkotak-kotakan, kamu layak loh untuk berprestasi, kamu nggak layak loh untuk untuk berprestasi, nggak ada seperti itu di sini. Semua di sini layak untuk berprestasi ya. Karena di sini penting banget pada saat apa? Teman-teman menjadi seorang leader ya. Makanya pada saat masih berproses menjadi BE, kalau teman-teman masih, aduh ini kok lama banget ya saya ya, maksudnya nggak naik-naik BP atau apa, tenang teman-teman ya, berarti proses itu memang belum selesai ya. Tetap setia, tetap enjoy the process ya, karena apa, begitu teman-teman naik menjadi seorang BP, dunianya akan berubah lagi, tantangannya akan berbeda lagi, akan naik kelas lagi ya. Jadi benar-benar pakai waktu teman-teman menjadi seorang BE itu berprestasi sebaik mungkin ya, karena nanti pada saat mendevelop tim, teman-teman akan menjadi role model khususnya buat siapa? Bukan buat siapa-apa teman-teman, buat teman-teman tim teman-teman sendiri. Seperti itu sih dari saya, Dr. Vera. Terima kasih ya, Ci Ira. Ingat ya teman-teman, prestasi itu habit. Wah, luar biasa. Silakan Ci Tineke. Oke, udah diborong semua sama klausal-klausalnya teman-teman. Jadi kalau prestasi, kalau Ci Ira kan prestasi habit, kalau buat saya prestasi itu adalah repetition teman-teman. Repetition ya. Jadi Anda itu harus berprestasi dari hal-hal yang kecil dulu. Buat saya penting banget karena membuktikan bahwa saya adalah seorang pemenang bukan terhadap Ci Ira, bukan terhadap Vera, tapi terhadap diri saya sebelumnya teman-teman. Sebelumnya. Kenapa Anda harus menjadi seorang pemenang dengan memenangkan reward-reward mingguan ya, nanti dijelaskan sama leader, karena Anda sudah membuktikan kepada diri sendiri bahwa adalah seorang pemenang. Penting banget teman-teman. Anda harus percaya sama diri Anda sendiri dulu, baru Anda bisa dipercaya sama orang. Ya, jadi percaya sama diri sendiri, buktikan bahwa Anda bisa, baru Anda bisa ajak partner-partner yang Anda mau rekrut atau nasabah-nasabah Anda. Itu dari prestasi loh teman-teman. Prestasi itu simpel teman-teman ya. Kenapa saya suka prestasi? Karena saya mau tunjukkan ke keluarga saya mau ajak jalan-jalan. Orang tua saya nggak bisa nunggu teman-teman. Saya puji Tuhan tahun kemarin saya pergi ke 7 negara loh teman-teman. Saya ajak orang tua saya dulu ya. Ya puji Tuhan sekarang pandemi teman-teman. 7 negara itu saya dapat dari komisi. Ada yang saya ajak jalan-jalan sendiri, ada yang saya dari Allianz dan saya extend teman-teman. Ya, itu nggak murah teman-teman. Tapi saya bersyukur banget teman-teman. Mana tahu ada pandemi. That's why kita tidak beli waktu teman-teman. Makanya Anda harus prestasi dari kapan Ci? Dari sekarang. Dengan Anda sign, dengan Anda tanya sama leader, saya harus mulai dari mana dulu? Dari membeli iPad contoh. Itu adalah merupakan prestasi teman-teman. Anda sudah memutuskan untuk trust. Itu aja sih teman-teman. Kalau dari saya. Oke. Thank you ya Ci Tineke, Ci Ira. Sebelum saya kembalikan, waktu kita udah mepet banget ya teman-teman. Tapi justru enak ya kalau mepet begini langsung pindah link doang gitu ya. Saya coba wrap up ya, saya summarize sebentar ya sebelum saya kembalikan ke David dan Shelda, bahwa background apapun ya, mau dari extrovert, introvert, ibu rumah tangga ya, country manager ya, maupun mungkin nanti kita sekali-sekali bawa yang pebisnis ya. Oh iya, saya pebisnis teman-teman, saya juga pebisnis ya. Background apapun gitu ya teman-teman, semua bisa sukses di bisnis ini ya. Kita lagi masukin final lap teman-teman ya. Ini jadi ada putaran terakhir ya sebelum kita tutup tahun di 2020.
teman-teman balik lagi ya. Tentukan pilihan dari sekarang. Benar banget. Jadi kemenangan di akhir tahun itu di atas hasil keputusan sekarang, teman-teman. Ya, teman-teman putuskan mau capai apa di akhir tahun dan buat semua langkah aktivitas teman-teman menuju keselarasan itu. Ya, terima kasih buat Ci Ira, terima kasih buat Ci Tindeke, terima kasih buat teman-teman semua. Kiranya apa yang kami bagikan hari ini jadi berkat buat teman-teman semua ya. Go KS 377 miliar. Saya Jangan lupa kembalikan ke foto. David dan Jangan lupa Cialda. foto, Vera. Ya, Kita tentu belum saja. foto. Kita belum foto, teman-teman yang belum on kamera yuk. Silakan Yuk, kita dipandu foto. sama David. David sama Sheldra ya. Oke, kita foto dulu ya. Kok Gera udah dibantu foto? Kameranya udah nyala semua ya? Teman-teman kamera on ya. Kamera on. Aba-aba saya ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, satu lagi. Satu lagi, Thank you teman-teman buat pembicara juga, moderator yang sudah mengadakan acara ini nih. Yang pastinya pasti kita semua nih dari teman-teman baik yang baru join atau yang sedang dalam proses pasti merasa terberkati banget ya dengan sharing ini ya. Iya, bagus banget. Keren ya banget nih sharingnya. dari pembicara-pembicara juga memang keren banget. Nah, karena waktunya waktu juga sudah terbatas terbatas juga, jadi mungkin saya, David, dan partner saya, Sheldra, mungkin akan undur diri. Terima kasih buat Ci Ira, Ci Tindeke, Dr. Ya. Vera yang udah sharing hari ini. Dan jangan lupa kita akan ketemu lagi pastinya di acara PIC Series berikutnya dari VG. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat pagi. Terima kasih. Sampai ketemu Ci Ira. Sampai bertemu Sabtu besok ya. Tindeke, Vera, kita stay dulu. Belum foto berempat loh. Iya dong. Iya. Pasti. Thank you. Thank you teman-teman. Makasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu Sabtu besok. Oke. Ntar dianterin dulu ke gerbang satu-satu. Fit, foto Saya udah Fit. bisa live. Oh, foto juga, oke. David, foto ya, oke. Ayo Koko. Siapa yang mau Koko? 1, 2, 3. 2, 3. Sip. Udah. Oke. Ya, Citin, Cira ditunggu ya kedatangan bingkisannya. Thank you banget. Aduh, thank you banget ya. Aduh, thank you banget ya, Vera. Semoga Gera. bawa berkat ya. Love you, love you. Love you. Thank you. Ya. Thank you banget ya. Puji Tuhan, lancar semua ya. Ya, Amin. Tuhan sinyalnya lancar semuanya Ya, ya. amin. Fit, Sheldra, thank you ya. Thank you, David. Thank you, Cira. Thank you, Vera, Gera. Terima Thank you. kasih, Vera. David, Zelda, bye. Nah, Bye. Bye. Nah.